sikap mereka ini di ayat yang lain, surah Al-Maidah ayat ke-13. Fabima naqdihim mitsaqahum, karena mereka melanggar janji mereka, la'annahum, kami laknat mereka, wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka itu keras membatu gitu. Jadi emang istilah anak-anak sekarang itu pemutih Quran juga ya. Kalau ada temennya yang susah dikasih tahu gitu kan, batu nih gitu. Ya memang begitulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sampaikan di dalam Quran. Hatinya keras membatu sehingga susah untuk diingatkan, susah untuk dikasih tahu. Yuharrifunal kalim an mawadhihi, mereka suka mengubah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tempat-tempatnya gitu. Jadi kembali Allah kabarkan bagaimana sikap orang-orang yang suka mengubah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keinginan mereka. Imam As-Sudi mengatakan yang mereka ubah itu adalah kitab Taurat, ya, kitab suci mereka sendiri yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Taurat itu juga diturunkan di bulan Ramadan, ya. Jadi ternyata semua kitab suci yang Allah turunkan itu turunnya di bulan Ramadan. Ya, Taurat di tanggal 6 Ramadan, kemudian Zabur di tanggal 12 Ramadan kalau tidak salah, Quran di tanggal 17 Ramadan gitu kan. Ya, jadi semuanya di bulan Ramadan. Ini tanda memang Ramadan ini bulan yang suci, bulan yang istimewa, sehingga Allah pilih bulan Ramadan ini untuk menurunkan kitab-kitabnya. Masyarul hadirin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qatadah mengatakan mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi kan dari awal tadi mereka, apakah kalian mengharapkan mereka percaya kepada kalian padahal mereka mendengar firman Allah. Nah, mereka yang dimaksudkan ini adalah orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel, ya, keturunannya Israel. Mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami dan menyadarinya. Nah, siapa yang mengubah itu? Oleh Imam Mujahid disebutkan yang mengubah firman Allah itu adalah ulama-ulamanya mereka, gitu ya. Harusnya kan ulama itu memberikan penjelasan sesuai dengan yang seharusnya, tapi ulama-ulama Yahudi itu justru memberikan penjelasan yang memuaskan hawa nafsu mereka sendiri, ya, sehingga akhirnya dari orang-orang kalangan awam Yahudi itu yang mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh para ulama mereka, yang disampaikan oleh Imam Mujahid. Kemudian Abu Aliyah mengatakan apa yang diselewengkan dari penjelasan mereka terhadap Taurat itu, yaitu tentang sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka baca di dalam Taurat ada penjelasan tentang itu, mereka faham tentang itu, tapi kemudian mereka selewengkan pemahamannya, mereka selewengkan maknanya, ya. Nah, ini menggambarkan kedengkian yang sangat besar, ya, terhadap diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang terakhir yang memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka temukan di dalam kitab mereka, yaitu Taurat. Masyaallah hadirin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami telah beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, dan apabila mereka bertemu atau berkumpul dengan sesama mereka saja, qalu atuhadditsunahum,
Terus mereka mengatakan dengan sesama mereka itu, apakah kamu akan menceritakan kepada mereka apa yang sudah Allah jelaskan ya dari firman-firmannya itu. Nah, ini kita lihat beberapa penjelasan dari para mufassirin. Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas, dia mengatakan tentang ayat ini bahwa sahabat kalian itu adalah Rasulullah SAW. Ini ucapan mereka terhadap orang-orang yang beriman. Ini maknanya, kata Ibnu Abbas, sahabat kalian itu adalah Rasulullah, namun ia khusus diutus kepada kalian saja, gitu. Ya, diutus hanya untuk kalian saja. Ya, padahal ya kayak gini kan, ini salah satu bentuk pemahaman yang kemudian mereka selewengkan. Kenapa? Karena Nabi atau Rasul yang diutus sebelumnya, sebelum Rasulullah Muhammad, itu memang hanya khusus untuk kalangan Bani Israel, kan gitu. Nabi Isa diutus untuk Bani Israel, Nabi Musa diutus untuk Bani Israel, Nabi Daud, Sulaiman diutus untuk Bani Israel. Hanya untuk mereka saja, tidak untuk semua umat. Nah, begitu diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, mereka suarakan Muhammad itu diutus juga untuk kalian saja, gitu. Khusus untuk umat tertentu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gitu. Rasulullah diutus itu untuk seluruh alam, menyebarkan rahmatnya kepada seluruh alam. Jadi bukan cuma orang-orang yang ada di Mekah, orang-orang yang ada di Madinah, tapi juga buat seluruh manusia yang ada di berbagai pelosok dunia. Maka itulah yang kemudian dijalankan oleh Rasul, berdakwah, mengajak manusia seluruhnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka memahaminya, dan itu yang disampaikan kepada orang-orang, juga khususnya kepada orang-orang beriman, Muhammad itu hanya untuk kalian saja, gitu. Nah, ini berarti ada penyempitan mana? Ya, karena itulah yang memang mereka sengaja buat. Kemudian apabila mereka berada bersama dengan sesama mereka, maka mereka itu mengatakan, jangan kalian beritahukan hal ini kepada masyarakat Arab, ya, tentang diutusnya Nabi yang terakhir itu, dan ternyata Nabi itu sudah ada dan diutus untuk seluruh manusia. Kan yang benar begitu. Mereka mengkampanyekannya itu, ngomong kepada sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang beriman pada masa itu, Muhammad itu diutus untuk kalian saja, bukan untuk seluruh masyarakat Arab, gitu. Ya, kenapa mereka mengkampanyekan ini? Karena mereka sangat takut, sangat khawatir akhirnya Islam itu akan tersebar dan diterima oleh seluruh masyarakat pada masa itu. Ya, itu yang pertama. Nah, kalau Islam diterima oleh seluruh manusia, ya meskipun dimulai dari masyarakat Arab pada masa itu, tentu ini menjadi kerugian besar buat mereka. Kemudian karena mereka juga masih meyakini Rasul terakhir yang diutus oleh Allah, yang informasinya mereka dapatkan dalam kitab mereka sendiri, kitab Taurat, itu akan berasal dari keturunan mereka juga, sebagaimana Nabi atau Rasul yang sebelumnya, gitu. Jadi ternyata mereka nggak bisa move on, ya, nggak bisa move on. Kalau Rasul terakhir itu bukan lagi dari garis keturunan mereka, ya, bukan dari garis keturunannya Ishak bin Yakub, ya, tapi dari garis keturunannya Ismail, ya, Ishak bin Ibrahim, ya, Ishak bin Ibrahim, tapi dari jalurnya Ismail bin Ibrahim, gitu. Ya, ini yang mereka nggak bisa terima. Kenapa? Bukan dari golongan kita seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi justru dari jalur yang lain. Nah, gara-gara tidak lagi berasal dari golongan mereka, Masya Allah, itu kedengkian mereka kepada Rasul itu luar biasa. Bahkan sejak Nabi itu dilahirkan, sejak dilahirkan, ya, tanda-tandanya mereka temukan. Nabi
terakhir kalau sudah lahir nanti tanda-tanda jelas gitu kan. Sama seperti yang kita pelajari, kita ketahui itu ya, ada pilar-pilar istana Persia runtuh kan gitu kan. Kemudian api yang disembah oleh kaum Majusi padam gitu. Mereka tahu itu semuanya. Nah, sehingga ketika mereka melihat tanda-tanda itu, mereka mencari mana nih, siapa bayi yang dimaksud itu. Dia sebagai rasul terakhir yang Allah sudah utus. Kayak gitu. Jadi sejak lahir itu memang mereka sudah menelusuri. Kalau kita lihat, kita baca sejarah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu ternyata begitu sibuk, ya, begitu sibuk mencari tahu kebenaran bayi Muhammad yang saat itu masih kecil, bahkan mau diculik, ya, mau diculik. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini alasan mereka, sehingga mereka mengatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Masyaallah hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya, dan mereka sudah faham dengan itu. Mereka sudah baca di dalam kitab mereka, yaitu kisah tentang kerasulan Muhammad. Maka kalau mereka tahu Nabi terakhir itu sudah diutus dan sosoknya itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, gitu kan? Maka seharusnya mereka mengakuinya sebagai Nabi. Seharusnya begitu. Karena mereka itu sudah berjanji setia, kalau nanti Rasul terakhir itu Allah utus, kami akan mengikutinya, kami akan taat kepadanya. Nah, itu janji mereka. Ya, mereka sudah mengadakan perjanjian yang seperti itu. Tetapi ketika sudah diutus Nabi terakhir, apa yang mereka janjikan itu mereka langgar kembali. Ya, mereka tidak bisa mentaatinya. Ya, itu yang mereka sudah paham, tapi kemudian mereka langgar kembali perjanjian mereka itu. Ya. Nah, ini yang akhirnya mereka suarakan ketika mereka berkumpul bersama dengan kaumnya, sesama orang-orang Yahudi itu. Ya, jangan kita taat sama dia, jangan kita ikuti dia, ingkarlah kepada dia. Ini kan luar biasa ya, ibarat kalau kita sudah janji dengan seseorang, kemudian dia sudah mengucapkan berkali-kali, ya saya udah pokoknya kan ini sudah perjanjian kita, ya kita akan taat dengan perjanjian kita ini. Ngomongnya begitu di depan kita, tapi ternyata dia melanggar ucapan dia sendiri, janji dia sendiri. Tentu ini menjadi sesuatu yang menyakitkan buat kita, kan gitu kan? Ya, ngomong sama kita di hadapan kita, ya saya mau jujur, ternyata akhirnya kita tahu kejujuran itu hanya kamuflasenya saja, kayak gitu. Jadi ya buat kita secara manusia memang menyakitkan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah ini kepada kita, ya sehingga ini menjadi peringatan buat kita, ya, bahwa perjanjian atau ucapan mereka itu ya jangan kita percayai ya sebagai sebuah kebenaran yang akan mereka lakukan, karena mereka adalah orang-orang yang senangnya melanggar janji mereka sendiri. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun, tidakkah kamu mengerti? Ya, ini sebuah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kita itu untuk berpikir, ya, dan kita diminta untuk mencari sendiri jawabannya. Ada pertanyaan Allah, afala ta'qilun, kemudian yang sebelumnya wa hum ya'lamun, gitu kan?
kita tuh sebenarnya tahu karakter mereka seperti apa lewat kabar yang Allah sudah sampaikan, maka itu harusnya menjadi hujjah buat kita untuk bisa bersikap yang tepat dengan mereka itu seperti apa. Ya, nah, di kasusnya kan ramai kalau sekarang disuarakan itu gara-gara ada yang protes, entah itu secara pribadi sebagai tokoh atau juga ormas atau parpol gitu kan, nggak boleh datang ke Indonesia tim sepak bola Israel. Akhirnya Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 gitu kan ada tuh yang menyuarakan itu, padahal ternyata dari penjelasan FIFA bukan karena itu sebabnya gitu ya, bukan karena itu, dan gak pernah menyinggung tentang itu ya. Apa yang menjadi sebabnya? Karena FIFA itu masih memberikan perhatian terhadap peristiwa Kanjuruhan gitu kan ya. Nah tapi memang akhirnya banyak orang yang bersuara juga ya, pantas lah tim Israel itu nggak boleh ya tidak diizinkan atau diprotes oleh banyak orang, jangan datang kemari, jangan bermain di sini, karena mereka pun juga bersikap yang sama terhadap khususnya Palestina gitu kan. Ini bukan cerita masalah penjajahannya yang sampai sekarang masih berlangsung, bukan, tapi sikap mereka terhadap persepak bolaan juga yang ada di Palestina. Terakhir itu ada pertandingan di Palestina, kemudian diserang sama mereka kan. Nah itu kalau FIFA melihat peristiwa itu juga ya harusnya memang menguatkan ini sikap Israel yang seperti ini itu tidak dibenarkan dan pantas kalau kemudian bahkan bukan cuma nggak boleh datang ke Indonesia, dicoret dari kepesertaan Piala Dunia U20 itu kayak gitu ya. Tapi memang ya mereka itulah mereka ya, ketika mereka bicara ke media seakan-akan mereka yang paling benar, mereka yang menjadi korban ya, tapi sejatinya mereka itu adalah pelaku-pelaku kejahatan tersebut kan gitu ya. Ini menggambarkan juga nih, untuk dalam kehidupan kita sekarang karakter atau sifat orang-orang Yahudi itu seperti apa. Ayat terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, awala ya'lamuna, tidakkah mereka mengetahui annallaha ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun, bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan atau mereka nyatakan. Oleh Allah dan dari Ibnu Abbas ya disebutkan bahwa mereka yang melanggar ini itu berasal dari golongan munafik di orang-orang Yahudi itu ya. Ya mereka yang berwajah dua atau bermuka dua, kalau sama orang lain ngomong begini, sama sesama mereka ngomongnya juga beda. Dan ternyata memang sifat nifak itu ya, itu akan menghinggapi semua manusia dari berbagai pemeluk agama. Jadi kaum munafik yang kaum munafik itu bukan cuma ada di kalangan orang-orang Islam saja, tapi juga di pemeluk agama yang lain pun juga pasti ada. Ya cuma memang ya biarlah kalau pemeluk agama yang lain itu urusan mereka. Ya kita yang perlu menjadi perhatian itu adalah dengan kita sendiri atau umat kita sendiri. Dan ini betul-betul menjadi perhatian yang besar dari Rasulullah SAW. Juga ke sahabat-sahabat Nabi, sampai Umar bin Khattab itu begitu khawatir dirinya termasuk dalam daftar orang-orang munafik yang di datanya itu dimiliki oleh Nabi. Jadi Nabi itu punya data orang munafik itu siapa aja, si A, si B, si C dan lain sebagainya. Umar itu takut banget, jangan-jangan namanya ada di dalam daftar tersebut gitu. Ya. Padahal sekelas atau sekualitas Umar yang keimanannya itu jelas, bahkan sangat jelas gitu kan. Makanya dapat gelar Al-Faruq, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Tapi beliau begitu khawatir
ya jangan-jangan kemunafikan itu ada dan beliau termasuk dalam daftar orang-orang munafik yang dimiliki oleh Rasul. Ini harusnya juga menjadi perhatian kita. Ya jangan sampai sifat-sifat itu terus sebenarnya ada dalam diri kita, tapi kita aman-aman aja, gitu kan? Tandanya cuma 3 kan? Atau dalam hadis yang lain itu 4. Yang masyhur 3. Kalau ngomong dia berdusta, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, gitu kan? Kalau berjanji, kalau bicara dusta dia bicara. Kalau dia berjanji, langgar janji. Kalau dikasih amanah, berkhianat. Udah 3 itu. Kalau satu di antara 3 itu ada, kita harus waspada dengan diri kita. Dan kita harus berupaya menghilangkan sifat itu dari diri kita, sehingga kita terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Karena ancamannya jelas dan keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada penjelasan lain yang mengatakan orang-orang munafik dari Yahudi ini awalnya mereka beriman, ya, awalnya mereka beriman, ya, sebagaimana orang-orang yang lain. Kemudian akhirnya ya dengan berbagai sebab keimanan mereka itu ya diganti dengan kemunafikan. Ya inilah yang akhirnya membuat mereka itu ya mendapatkan hukuman atau azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Yang terakhir itu Allah ingatkan kepada mereka, golongan orang-orang munafik dari Bani Israel, mereka yang suka melanggar perjanjian mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka yang suka menyelewengkan makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka sudah baca dalam kitab suci mereka. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'lin. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah itu mengetahui yang mereka rahasiakan dan yang mereka tampakkan? Apa yang dirahasiakan? Yang dirahasiakan itu menurut Abu Aliyah adalah kedustaan mereka terhadap kenabian Muhammad SAW. Ya, nggak berani mereka terus terang pada masa itu di Madinah, kan ada 3 suku Yahudi yang hidup. Apa aja? Pertama, Bani Nadir. Kedua, Bani Qainuqa, dan yang ketiga Bani Quraidah. 3 itu kan itu termasuk yang ya suku yang besar di Madinah pada masa itu. Mereka nggak berani memperlihatkan pengingkaran mereka terhadap kerasulan Muhammad SAW. Gitu. Maka mereka rahasiakan itu. Nah itu kalau ketemu sama orang beriman, ya mereka seakan-akan sama dengan orang-orang beriman itu. Tapi kalau mereka kumpul dengan golongan mereka sendiri, barulah kelihatan aslinya mereka itu seperti apa yang mengingkari Nabi Muhammad SAW. Padahal sekali lagi kerasulan Muhammad itu sudah tertulis di dalam kitab mereka. Nah ini yang mereka rahasiakan. Apa yang mereka tampakkan? Yang mereka tampakkan itu memang ketika mereka diperintahkan mengatakan kepada sahabat Nabi, ya ucapan-ucapan kami beriman. Apakah dengan ucapan itu akhirnya ya mereka betul-betul beriman, gitu kan? Nah ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui sejatinya itu seperti apa segala hal yang mereka tampakkan itu. Apakah ucapan mereka itu adalah sesuai dengan kondisi hati mereka? Ya ini yang Allah ingin ingatkan kepada kita. Jamaah sekalian, ini yang harus menjadi pengingat buat kita juga bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat mengetahui apapun kondisi kita, ya, yang tampak maupun yang tersembunyi. Ketika kita sembunyi, Allah tahu kita seperti apa. Ketika kita sedang terlihat oleh banyak orang, Allah juga tahu kita seperti apa. Apa yang kita ucapkan, Allah tahu isi hati kita itu sebenarnya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah ini kalau kita yakini ayat ini, ya terus
ini akhirnya akan membuat kita menjadi orang-orang yang jujur. Ya, sebagaimana Rasulullah juga sudah ingatkan kita, alaikum bisidqi, hendaklah kalian menjadi orang yang jujur. Kalau jujur, selesai segala permasalahan. Enggak ribet, enggak ruwet seperti kehidupan kita sekarang, karena banyak ketidakjujuran. Ya kan? Kalau jujur itu nggak pakai lama, selesai itu, jelas itu masalah 300 triliun gitu kan. Jelas kalau masing-masing jujur terbuka, selesai. Itu duit apa sebenarnya, transaksi apa sebenarnya, ya kan? Selesai, nggak pakai lama. Kalau jujur, nggak pakai ruwet dan lama selesainya itu, peristiwanya si Sambo, ya kan? Kalau jujur udah selesai. Ya nggak pakai persidangan yang macam-macam. Cuma karena banyak ketidakjujuran, akhirnya hidup kita jadi ruwet. Gitu. Maka kalau kita sadar ayat ini, Allah tahu, ya kan? Apa yang tampak maupun yang tersembunyi Allah sangat tahu. Nah ini akan menjadi pemahaman kesadaran yang sangat kuat yang dimiliki oleh siapa? Oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Buat orang yang tidak beriman, ya kesadaran tentang hal ini akhirnya menjadi kabur. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang Allah sampaikan di surah Al-Baqarah ayat 75 sampai dengan ayat 77. Ayat yang mengingatkan kepada kita tentang seperti apa sifat karakter orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israil. Ya, Allah awal di pertama tadi 75. Apakah kamu berharap mereka akan mengikuti kamu? Jawabannya sudah jelas, mereka tidak akan mengikuti orang-orang beriman. Dan ini yang harusnya menjadi menjadi landasan kita dalam bersikap terhadap mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Semoga jadi manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jemaah sekalian, sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Haji Dorifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang Bani Israil ini kan keturunan dari Nabi Yakub ya. Yakub kan nama lainnya Israel. Nah Nabi Yakub ini kan punya 12 putra nih, termasuk Nabi Yusuf ya kan, Benyamin, kemudian Yahuda dan mungkin yang lain Semit atau apa itu. Pokoknya banyak lah 12 itu. Nah sekarang yang punya sikap atau sifat seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran itu tentang karakter Yahudi itu sebenarnya dari jalur keturunan yang mana ini? Kalau Nabi Yusuf nggak mungkin, ya kan? Beliau lurus, ya, sebagai seorang yang mukmin lah. Benyamin nggak tahu saya. Nah mungkin Yahuda atau yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang bahwa di komunitas Yahudi itu kan juga ada yang beriman, ada yang munafik. Mayoritas dari mereka kalau kita akurasi ya itu yang sekarang bertahan hingga terdiam di negara Israel dan beberapa negara Eropa itu yang munafik atau yang munafik gitu, yang masih tersisa yang sekarang ini gitu kan. Kemudian yang ketiga tentang tadi kan disebutkan bahwa mereka itu komunitas Yahudi itu tidak merubah kitab suci, tapi dia merubah penafsiran, tafsirnya, ya, takwilnya. Nah kalau kita kontekskan dengan di kita nih, di masyarakat Muslim, ini seberapa bahayanya gitu ya, mengubah penafsiran di dalam Al-Quran gitu ya. Itu bagaimana gitu efeknya gitu. Apakah kan sekarang kita ada komunitas liberal dan sebagainya itu, apakah bisa dikonotasikan mereka gitu kalangan liberalis itu? Kita lihat tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Nabi Yakub atau Israel, nama lainnya ya, itu ada 12 orang. Dan ini Allah sampaikan di surat Yusuf ya, kisah Nabi Yusuf ketika beliau mimpi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat ada 11 bintang, ahada asyara kawkaban, kemudian juga matahari dan bulan, mereka semuanya bersujud kepada. Nah, ini oleh ulama dijelaskan 11 bintang yang dilihat dalam mimpinya itu adalah saudara-saudaranya. Kemudian matahari dan bulan itu adalah ayah dan ibunya, gitu. Nah, 12 orang ini salah satunya itu ada yang namanya Yahuda, atau ada yang menyebutnya Yehuda atau Yahuda pakai da, ya. Di samping dengan yang lain-lain, ada Simon, ada Lewi, ada yang lain-lain itu ya. Nah, tentang 10 yang lain itu riwayatnya sedikit, ya. Yang paling banyak diceritakan tentang si Yahuda itu. Nah, keturunan Yahuda inilah yang disebut sebagai keturunan yang bengal. Ya, keturunan Yahuda. Karena yang lain itu mereka tersebar, kemudian kisahnya itu sedikit sekali. Nah, keturunan Yahuda ini yang mereka mengungsi ke satu daerah, lahir ada keturunannya, itulah yang sampai sekarang itu ada. Itu dari keturunan Yahuda yang susah untuk diingatkan dan lain sebagainya. Jadi yang ada sekarang itu dari keturunannya Yahuda, gitu ya. Salah satu dari putranya Nabi Israil alaihissalam. Ya, yang masih tersisa itu. Nah, kemudian yang kedua, yang sekarang ini, yang sekarang yang Arab Yahudi itu ada di mana-mana. Nah, itu keturunan dari jalurnya Yahuda. Makanya disebut Yahudi itu karena dia keturunan dari Yahuda. Kan bahasa Arab gitu ya. Pak Jibril orang mana? Lamongan. Akhirnya jadi apa? Lamongi. Kita dari Sedari, misalnya Sedari disebut Kasidawi. Gitu kan. Dari Sedari jadi Sidawi, gitu kan? Banten dan jadi Bantani. Orang Jawa jadi Jawi, Sunda jadi Sundawi. Betawi Al-Batawi, gitu ya. Jadi begitu kalau bahasa. Maka tadinya Yahuda, nah, keturunan itu jadi Yahudi, gitu. Ya. Jadi yang sekarang ada di Israel, kemudian juga di berbagai penjuru dunia itu, nah itu dari jalurnya Yahudi. Nah, penafsiran mereka terhadap ayat Quran itu sudah dijelaskan tadi. Nah, konteksnya dalam kehidupan kita sekarang seperti apa dampaknya? Ini bahaya. Karena kalau penafsiran salah itu bisa merubah hukum, gitu ya, bisa merubah hukum. Yang tadinya haram jadi halal, yang tadinya halal jadi haram. Jadi contoh misalnya, yang pasti yang selalu ramai sampai hari ini juga ramai terus dibicarakan itu tentang hukum menutup aurat misalnya, khususnya buat yang perempuan, ya. Surat An-Nur, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain, gitu kan. Nah, itu kan kalau menafsirkannya sesuai definisi kita, ulama sudah mengatakan menutup aurat, yang memakai jilbab yang panjang menutupi seluruh anggota tubuh itu wajib, gitu kan. Tapi kalau ditafsirkan, oh itu enggak wajib, ya, meskipun memang ada sebagian kecil yang mengatakan itu enggak wajib, gitu ya. Tapi mayoritas mengatakan itu wajib, gitu. Nah, ini kalau terus dikampanyekan ini enggak wajib dan sebagainya, itu bisa berubah hukum. Harusnya menutup aurat
akhirnya dia jadi terbuka auratnya, kan gitu kan? Ya tentunya akhirnya menjadi dosa. Kayak gitu. Itu satu contoh misalnya. Dan juga contoh-contoh yang lain. Ya, Quran ini sumber hukum yang tertinggi. Ya, kemudian di dalamnya tidak ada keraguan. Terus kita tafsirkan sesuai dengan tafsiran kita sendiri, akhirnya bisa jadi kita temukan Quran ngomongnya begini. Ya, katanya tidak ada keraguan, tapi kok saya baca Quran tuh saya malah tak paham apa isinya, gitu kan? Itu kan dengan kondisi begitu dia terus membuat penafsiran sendiri, berarti Quran itu meragukan, gitu, karena isinya nggak jelas buat saya, gitu kan? Nah, itu jadi bisa merubah status Quran sebagai firman Allah yang benar dan dipastikan kebenarannya menjadi ya firman Allah yang banyak keraguan di dalamnya, kan gitu. Itu bisa merusak keimanan kita. Maka penafsiran yang tidak tepat, penafsiran yang berdasarkan hawa nafsu sendiri, ini akan merusak keimanan kita terhadap Al-Quran. Ya, maka itu merujuk kepada pendapat yang sudah disampaikan oleh para ulama. Ya, lihatlah orang-orang liberal itu kan, kalau kita perhatikan pendapat mereka suka bikin kita bergetar. Ya, yang setuju dengan mereka ya berarti yang memang yang sepaham dengan mereka, gitu. Tapi mayoritas juga akhirnya tidak setuju dengan apa yang mereka lontarkan itu. Ya, sekarang yang namanya satu orang ya, namanya Islah Bahrawi, gitu kan. Saya tanya langsung sama teman saya orang itu, gimana itu dengan si Islah kampanye kemana-mana begini segala macam. Emang tuh brengsek orang gitu. Emang brengsek tuh orang katanya. Yang komentarnya gitu doang. Ya itu dia nafsirin sesuai kehendak dia sendiri, gitu. Jadi ya begitulah itu ya. Ya kalau penafsiran tidak sesuai dengan pakem mayoritas yang dibuat oleh ulama, pasti akan ada pertentangan yang muncul. Gitu. Kalau dengan kelompok atau komunitas yang nggak mau dengan penafsiran Al-Quran itu gimana? Artinya dia Al-Quran ya letterbox gitu, sesuai dengan apa yang ada di dalamnya itu. Seperti ayat Yadullah Fawqaidi itu mereka nggak mau menafsirkan kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Jadi mereka tetap menafsirkan tangan Allah di atas tangan mereka. Ya, pemahaman yang letterbox terhadap ayat Quran ini juga seringkali menimbulkan dampak yang gak baik. Ya, banyaklah sebabnya, dan itu juga menjadi diskusi yang ramai di kalangan umat Islam. Selain tangan Allah, kemudian juga wajah Allah, gitu kan? Ya, itu akhirnya ada yang memang menganggap Allah itu ya memang punya wajah seperti kita, gitu kan? Tangan Allah ya, berarti Allah punya tangan seperti manusia punya tangan. Ini kan bahaya juga ya. Jadi menyamakan Allah dengan makhluknya, kan gitu. Ya, termasuk apa ya? Allah ada di mana? Apakah ada di langit? Ya, terus istilahnya istiwa itu di surat An-Najm, ya, atau ada di mana Allah itu kan jadi ramai kan. Ya, yang letterbox itu makanya Allah memang ada di langit. Ya, pakai ayatnya jelas. Inda sidratil muntaha, inda jannatul ma'wa dan seterusnya, gitu kan. Ada di sana. Jadi Allah berdiam di atas sana, ya, kemudian bisa mengetahui apa yang terjadi di alam semesta ini. Kayak gitu. Jadi kalau penafsirannya letterbox, ya pasti memang ya kadang-kadang ada yang memang butuh letterbox, tapi tidak sedikit juga yang butuh penjelasan lebih jauh. Dan ini dampaknya kalau saya memperhatikan ya, banyak masalah akhirnya. Contoh seperti apalagi ada yang letterbox ini, ya pemahaman bid'ah, ya letterbox, apa yang kalau dipahami apa yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah. Wah, itu bahaya kan akhirnya, dan jadi masalah yang terus akhirnya muncul dan berkembang di tengah masyarakat. Gitu.
Nah jadi ini pemahaman yang kita perlu perhatikan. Letterless itu ternyata memang banyak menimbulkan masalah dalam kehidupan kita, dan orang-orang yang memahami secara letterless itu mereka apa ya? Ini bukannya menuduh kepada satu kelompok dan sebagainya, tapi mereka itulah yang disebut dengan faham murji'ah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati, tangan Allah itu bukan secara fisik tangannya begini, jari-jari bukan, yaitu sudah dijelaskan oleh para ulama. Wajah Allah itu bukan berarti seperti wajah kita, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, gitu kan? Itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Apa maknanya? Apa maksud yang Allah sampaikan itu? Murji'ah itu bukan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang ya gitu deh. Kan ada termasuk Jabariyah, Qadariyah, Ya. Asy'ariyah, Maturidiyah. Betul. Itu ya, itu jadi raminan. Ya. Baik, mungkin kalau lagi ada yang menarik, silakan Pak Adi. Ada Pak Abu Ratus, Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sampaikan bahwa selain Al-Quran yang turun di Ramadan itu ada Taurat sama Zabur. Nah, pertanyaannya adalah waktu Taurat turun dan Zabur turun itu tahun Hijriah kan belum ada kan? Itu gimana? Waktu Zabur turun tahun Hijriah belum ada, ya. Tapi bulan itu kan sudah ada juga ya. Maksudnya hitungan bulan dalam setahun ada 12, itu kan sudah ada. Kata Allah di surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah sejak diciptakan langit dan bumi. Jadi memang sejak awal ya setahun itu 12 bulan itu sudah ada. Nah, terus nama-namanya bisa jadi namanya itu di masa dahulu itu nggak sama seperti sekarang. Seperti Ramadan di masa jahiliyah itu disebut dengan natik, ya bukan Ramadan, natik disebutnya, ya kepayahan. Ya, karena memang pada saat itu matahari itu sudah bersinar sangat panas gitu ya, maka menimbulkan kepayahan kalau orang beraktivitas atau bekerja. Nah itu di masa jahiliyah disebutnya natik. Nah di masa Islam itulah kemudian akhirnya diambil nama Ramadan gitu. Nah jadi tahunnya itu di Zabur diturunkan tanggal sekian Ramadan, yaitu setelah perhitungannya itu oleh para ulama dilakukan menyesuaikan dengan kondisi saat ini, gitu ya. Bukan pada masa itu namanya Ramadan gitu kan, terus tanggal sekian gitu. Disesuaikan dengan penyebutan masa ini, kayak gitu. Karena istilahnya bisa jadi berbeda-beda, tapi ya memang setiap tahun itu sudah ada 12 bulan, maka Zabur itu turun di bulan ke-9, ya tanggal-tanggal sekian. Nah, bulan ke-9 itu adalah bulan Ramadan. Allah alam bisa. Mungkin tambahin tak juga. Ada penafsiran begini. Jadi Al-Quran itu memang dalam keadaan utuh gitu ya. Yeah. Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia gitu. Yeah. Itu memang langsung pada bulan Ramadan. Tapi kemudian maka pakai kata-kata anjala. Nah, ketika pakai kata nazala itu diturunkan dari langit bumi itu ke bumi itu pada bulan Ramadan, selain bulan Ramadan. Jadi Iqra itu ada yang menafsirkan turunnya bukan pada bulan Ramadan itu. Ketika Rasulullah menerima ayat yang pertama itu. Tapi ketika yang pertama dari perintahkan Jibril utuh dalam bentuk seperti Al-Quran sekarang itu memang pada bulan Ramadan. Ketika berangsur-angsur turunnya itu kepada Nabi Muhammad, pertama kali tidak pada bulan Ramadan. Ada penafsiran demikian.
Ya mau betul. Iya. Itu kan penafsirannya. Iya. Jadi memang nggak bisa dinafikan ketika ulama menafsirkan sebuah ayat itu pasti ada perbedaan, gitu kan ya. Apalagi terkait dengan peristiwa atau sejarah, sama seperti kelahiran Nabi, ya atau hijrahnya Nabi. Ya hijrahnya Nabi itu ada yang bilang di bulan apa? Hijrahnya Nabi bulan Muharram, ada yang bilang di bulan Safar, ada yang bilang di bulan Rabiul Awal, gitu kan. Jadi memang beda-beda. Nah kalau Quran itu ini yang diambil mayoritasnya saja Pak, diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu memang betul di bulan Ramadan, ya. Surat Al-Qadar itu kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah lailatul qadar itu adanya di bulan Ramadan, tidak ada di selain Ramadan, kayak gitu. Jadi itu jelas. Nah kemudian turunnya yang pertama kali, ya kalau pendapat mayoritasnya di Ramadan juga, ya meskipun ada mungkin sebagian yang mengatakan itu bukan di Ramadan gitu. Nah dalilnya apa? Ya Al-Baqarah 185 itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya permulaan Al-Qur'an. Nah ini diturunkannya itu dari kepada Rasulullah. Ya, diturunkannya kepada Rasulullah, permulaan Quran itu di bulan Ramadan. Ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu. Nah, selebihnya bisa jadi bukan di bulan Ramadan, ya, karena memang 6.000 sekian ayat turun dalam jangka waktu selama 23 tahun gitu kan. Nah, ini berarti sepanjang waktu turun itu. Nah, nyambung dengan yang tadi. Tahu dari mana Quran diturunkan bulan Ramadan? Padahal dulu kan belum ada sebutan Ramadan gitu kan. Ini berarti memang penyesuaian di masa kini setelah diteliti oleh para ulama, ternyata itu turunnya di bulan Ramadan gitu. Wah, iya Pak. Iya. Perbedaan bahasa. Iya. Tapi memang minoritas yang tadi, yang memang di luar Ramadan tadi. Iya. Enggak banyak sih. Belum ada. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah ajaran Syiah yang lebih memuliakan Ali bin Abi Thalib itu juga salah satu agenda atau misinya dari Zionis Yahudi, ataukah memang ada motivasi lain? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di luar konteks, apa hukumnya jika kita misalkan ada satu perusahaan yang ownernya ini non muslim, lalu kita bekerja di dalam perusahaan tersebut, di mana owner tersebut yang kita tahu dia juga ada kegiatan yang berhubungan dengan agamanya gitu ya. Artinya kan mungkin dari hasil pendapatan itu larinya ke sana gitu. Karena ada kawan saya di salah satu perusahaan, dia resign karena alasannya ada pendapatan dia yang 3% disisihkan untuk semacam kayak charity-nya mereka gitu. Kira mereka si teman saya ini memiliki dengan alasan itu. Itu bagaimana? Baik, yang pertama Syiah. Syiah itu kan awal mulanya mereka muncul karena mereka mendukung kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ya pendukung Ali kalau dibilang begitu. Nah, terus orang yang tidak mendukung Ali itu disebut dengan istilah yang lain, gitu kan. Awalnya seperti itu. Ya, memang ini tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa politik di masa itu. Nah kemudian berkembang, akhirnya Syiah itu memiliki pemahaman yang menyimpang. Itu di perkembangan yang berikutnya. Nah itu oleh para ulama memang ditelusuri dan disebutkan setelah orang-orang yang mendukung Ali itu ya terus bahasanya disusupi lah. Peristiwa perang sifil itu. Ya
ya perang sipil antara Ali dengan Muawiyah itu, ya. Iya. Terus oleh orang Yahudi, nah di situ mulai ada penyimpangannya, gitu ya. Dan sampai sekarang penyimpangannya itu sudah sangat jauh. Meskipun memang ada juga faksi-faksi di dalam kelompok Syiah itu yang apa ya, yang berbeda. Ada Syiah yang tetap mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, ya, 4 itu. Nah, tapi mayoritas itu yang ada sekarang ya, itu yang mereka hanya mengagungkan Ali bin Abi Thalib, kemudian melaknat yang lainnya itu, khususnya Umar dan Abu Bakar, seperti itu. Jadi banyak sektenya, banyak faksinya di Syiah itu sendiri, tapi berdasarkan apa yang sudah difatwakan oleh MUI sejak lama itu ya, yang disebut Syiah itu paham yang sesat dan menyesatkan, dan sampai hari ini tidak ada perubahan sih. Nggak tahu kalau ada perkembangan begini ya, sampai hari ini tidak ada perubahan. Dan kalau kita teliti itu kitab mereka memang betul ada satu kitab yang jadi rujukan mereka itu namanya Al-Kafi, nama kitabnya itu ya. Itu dijelaskan bagaimana akidah mereka, yang mereka yang mengatakan mereka Jibril itu salah kirim wahyu, ya harusnya kepada Ali, ini malah kepada Muhammad, gitu kan? Ini kan keyakinan yang fatal, gitu kan? Atau sampai pernah ada tokoh Syiah di Indonesia itu yang mengatakan, nggak tahu, saya nggak tahu orangnya masih hidup atau enggak ya. Dia bilang Tuhan kita ini bukan Tuhan yang mengutus Muhammad sebagai nabi, gitu. Ya udah jelas dia bilang begitu. Ya, lantas siapa Tuhan mereka itu kalau mereka tidak mengakui Tuhan yang mengutus Muhammad sebagai nabi? Itu kan Allah kan? Ya, berarti mereka punya Tuhan yang lain. Gitu. Kemudian dari sisi imannya terhadap Quran, ya mereka itu kalau ditanya, ya Qurannya sama seperti kita, padahal mereka punya kitab sendiri, ya karena menurut mereka Quran yang sekarang ini sudah banyak ayat yang dihilangkan, gitu, ya. Mereka punya kitab sendiri yang lebih banyak jumlah ayatnya, namanya Mushaf Fatimah, gitu. Kayak gitu. Jadi kalau dilihat, nah ini yang menjadi landasan MUI kemudian mengeluarkan fatwa itu. Nah, sehingga dia dianggap sebagai paham yang sesat dan menyesatkan. Kayak gitu. Yang kedua, saya melihat ini sebagai bentuk kehati-hatian orang tersebut, ya, bentuk kehati-hatiannya. Dia dilandasi oleh ketidakrelaan, ya. Sebagian penghasilannya itu dialihkan ke charity-nya mereka, ya, maka dia memilih resign. Kajian ini sulam ditanya lagi di kajian berikutnya. Baik, kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana, kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.